Baik, yang pertama kita akan bahas tentang flowchartnya. Ini adalah flowchart cara kerja untuk metode time series. Yang pertama mulai, lalu koleksi data ke dealer. Setelah koleksi data ke dealer, kita melakukan organisir data tingkat penjualan sepeda motor. Setelah itu identifikasi model dengan analisis grafik dan melihat pasangan dari ACF dan PACF. Selanjutnya estimasi parameter model dengan menggunakan uji p-value. Lalu verifikasi model dengan melihat kesesuaian model. Jika ya, maka akan lanjut ke peramalan dan selesai. Jika tidak, maka dari identifikasi model dan dengan analisis grafik dan melihat pasangan dari ACF dan PCF akan berhenti ke verifikasi model dengan melihat kesesuaian model. Pembahasan dan hasil pada bagian ini akan dibahas forecasting tingkat penjualan sepeda motor dengan menggunakan metode Box-Jenkins yang meliputi 4 kegiatan pokok yang terdiri dari identifikasi model, estimasi parameter model, verifikasi model, dan tahap selanjutnya. Forecasting atau peramalan tingkat penjualan sepeda motor pada tahun 2011. Yang pertama, data tingkat penjualan sepeda motor berdasarkan lampiran A, data tingkat penjualan sepeda motor pada sepanjang periode bulan Januari tahun 2003 sampai dengan bulan Desember tahun 2010 mengalami perubahan yang fluktuatif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bentuk histogram pada gambar 1. Seperti ini. Berdasarkan gambar 1 terlihat bahwa tingkat penjualan tertinggi yaitu pada tahun 2005 sebesar 2.798, sedangkan 102 merupakan tingkat penjualan terendah pada tahun 2006. Selanjutnya akan dibuat tabel deskriptif penjualan sepeda motor berdasarkan data pada lampiran A untuk melihat nilai minimum, maksimum, min, atau rata-rata dan standar deviasi dari tingkat penjualan sepanjang tahun 2003 sampai 2010. Ini adalah tabel deskriptif tingkat penjualan sepeda motor. Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa rata-rata tingkat penjualan sepeda motor pada selama periode tahun 2003 sampai 2010 adalah 171,61 dan penjualan tertinggi adalah 407 pada bulan September tahun 2007, sedangkan 78 adalah penjualan terendah pada bulan Mei dan Agustus tahun 2006 dengan standar deviasi 67,1113. Sedangkan N menyatakan jumlah data. Yang kedua, membangun model estimasi penjualan sepeda motor. Pada tahap pembangunan model ini akan dilakukan identifikasi model, estimasi parameter, verifikasi model, dan peramalan atau forecasting. 2.1 Identifikasi model. Tahap ini akan dilakukan identifikasi secara visual atau langsung, yaitu dengan cara melihat plot data tingkat penjualan sepeda motor untuk menentukan kestasioneran data. Selanjutnya, kestasioneran data juga dapat dideteksi dengan menggunakan autocorrelation function atau ACF dan partial autocorrelation function atau PACF. Berdasarkan lampiran A, data tingkat penjualan sepeda motor pada motor dapat diplotkan terhadap waktu T seperti gambar yang ditunjukkan pada gambar 2. Ini adalah gambar 2. Berdasarkan gambar 2 terlihat bahwa data pertama sampai dengan data ke-35 tingkat penjualan sepeda motor cenderung stabil, sedangkan data ke-36 sampai dengan data ke-51 turun secara tajam. Kemudian data ke-52 sampai dengan ke-57 penjualan mengalami kenaikan yang cukup tajam sehingga dilihat secara kasat mata data tidak stasioner. Namun, kestasioneran data juga dapat dilihat dari
pasangan autocorrelation function atau ACF dan partial autocorrelation function atau PACF yang akan diberikan pada gambar 3 dan gambar 4. Ini adalah gambar 3 dan ini adalah gambar 4. Berdasarkan gambar 3 dan gambar 4 terlihat bahwa leg-leg dari grafik AFC dan PACF turun secara eksponensial. Hal ini berarti data sudah stasioner sehingga dapat diperkirakan model awalnya itu autoregressive tingkat 1 atau AR1 karena pada grafik autocorrelation function atau ACF turun secara eksponensial, sedangkan pada grafik partial autocorrelation function PACF cut off setelah leg 1 dan menurun cepat pada leg berikutnya. 2.2 estimasi parameter model AR1. Setelah perkiraan model diperoleh, maka tahap berikutnya adalah mengestimasi parameter model AR1. Penentuan parameter model dan konstanta model AR1 adalah dengan menggunakan metode ordinary least square atau OLS. Selanjutnya, estimasi parameter diperoleh dengan menggunakan bantuan paket pengolahan data time series atau Minitab yang ditunjukkan pada tabel 2. Seperti ini adalah tabel 2. Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai konstanta pada model AR1 adalah 39,442, sedangkan nilai pada parameter 1 adalah model AR1 konstanta 1 pada AR1 adalah 0,7711. Selanjutnya, setelah parameter dan konstanta model AR1 diperoleh, maka dilakukan uji signifikansi terhadap parameter dan konstanta dengan menggunakan uji p-value sebagai berikut. Uji signifikan konstanta. Hipotesis H0 konstanta pada model AR1 adalah tidak signifikan. H1 pada konstanta pada model AR1 adalah signifikan. Keputusan berdasarkan tabel 2, H0 ditolak karena p-value lebih kecil level toleransi atau 0,00 sampai 0,05. Hal ini berarti konstanta 1 signifikan terhadap model AR1. Uji signifikan parameter 1, hipotesis H0 parameter konstanta 1 pada model AR1 adalah tidak signifikan. H1 parameter konstanta 1 pada model AR1 adalah signifikan. Keputusan berdasarkan tabel 2, H0 ditolak karena p-value lebih kecil level atau 0,00 sampai 0,05. Hal ini berarti nilai parameter konstanta 1 signifikan terhadap model AR1, sehingga konstanta 0 dan parameter 1 dan parameter konstanta 1 dapat digunakan dengan menggunakan persamaan yang diperoleh model AR1 sebagai berikut. 2.3 model verifikasi model setelah parameter diuji signifikansinya, maka tahap selanjutnya adalah verifikasi model dengan menggunakan uji kesesuaian model yang meliputi uji kecakupan model dan uji kenormalan residual. Uji kecakupan model. Tahap ini uji kecakupan model dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual mengikuti proses random atau acak atau tidak random. Pada tabel 3 menunjukkan nilai kolerasi dan nilai L-jung box residual. Bisa dilihat nilainya pada tabel 3. Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat kolerasi dan nilai L-jung box. Selanjutnya nilai-nilai tersebut akan diuji apakah model sesuai atau tidak sesuai hipotesis. H0 residual memenuhi syarat random, H1 residual tidak memenuhi syarat random. Keputusan berdasarkan tabel 3 dengan menggunakan persamaan yang diperoleh dari nilai L-jung box Q pada leg 1 sebesar 0,19
dan dengan menggunakan tabel pada lampiran B diperoleh nilai 0,05 titik koma 20 kali 31,412 sehingga 0,19 31,41, maka terima H0. Hal ini berarti residual memenuhi syarat random yang berarti model AR1 dapat diterima. Selanjutnya, uji kecakupan model juga dapat dilihat pada grafik ACF dan grafik PACF residual yang ditunjukkan pada gambar 5 dan 6. Ini adalah gambar residual ACF dan PACF. Berdasarkan gambar 5 dan 6 yang menunjukkan pola cutoff atau lag dari grafik AFC dan ACF dan PACF, tidak ada memotong batasan dan batas bawah dari nilai kolerasi residual. Hal ini berarti residual sudah mengikuti syarat random atau acak. B. Uji kenormalan residual. Pada uji kenormalan residual ini akan melihat kenormalan residual dari model AR1 apakah sudah terdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan uji histogram yang akan ditunjukkan pada gambar 7. Dari gambar 7 dapat dilihat bahwa histogram residual sudah terbentuk seperti kurva normal. Hal ini berarti residual sudah memenuhi asumsi normal. Berdasarkan kedua uji yang telah dilakukan, yaitu uji kecakupan model dan kenormalan residual sudah terpenuhi, sehingga dapat disimpulkan bahwa model AR1 adalah model yang sesuai untuk peramalan tingkat penjualan sepeda motor pada tahun 2011. 2.4 Forecasting tingkat penjualan sepeda motor. Pada tahap ini, forecasting penjualan akan dibahas peramalan tingkat penjualan sepeda motor pada data training menggunakan unsur data asli, peramalan data testing tanpa menggunakan unsur data asli. Selanjutnya, peramalan tingkat penjualan untuk tahun 2011. Forecasting untuk data training. Dalam peramalan training ini, peramalannya menggunakan metode one step ahead, satu langkah ke depan. Adapun jumlah data training yang digunakan adalah sebanyak 64 data tingkat penjualan sepeda motor Suzuki dari bulan Januari tahun 2003 sampai dengan bulan Desember tahun 2009. Pada tabel 4 adalah peramalan untuk data training yang diperoleh dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Persamaannya bisa dilihat di sini, dan ini adalah tempat. Lalu B. Forecasting untuk data testing. Tahap peramalan untuk data testing digunakan 12 data tingkat penjualan motor Suzuki, dan untuk data ke-85 dianggap tidak diketahui, sehingga nilai T1Z digunakan nilai peramalan pada data training yang ke-84 dan seterusnya sampai 96 Z. Selanjutnya, dengan menggunakan persamaan 1 maka diperoleh peramalan untuk data testing sebagai berikut. Ini adalah perhitungan untuk data testing, dan ini adalah tabel 5. C. Forecasting peramalan tingkat penjualan tahun 2011. Setelah dilakukan peramalan pada data training dan peramalan pada data testing, maka selanjutnya adalah peramalan tingkat penjualan sepeda motor Suzuki pada tahun 2011. Dengan bantuan software Minitab, maka diperoleh peramalan tingkat penjualan sepeda motor Suzuki pada motor pada tahun 2011 sebagai berikut. Ini adalah tabel 6. Berdasarkan tabel 6, 5, dan tabel 6 dapat diplot seperti pada gambar 8 sebagai berikut. Berdasarkan gambar 8 terlihat bahwa peramalan pada data training mengikuti pola data aktual. Hal itu dikarenakan peramalan pada data training menggunakan
unsur data asli tingkat penjualan sepeda motor Suzuki, sedangkan forecasting atau peramalan pada data testing menunjukkan bahwa tingkat penjualan sepeda motor Suzuki meningkat untuk periode bulan Januari sampai Desember 2010. Sehingga pada peramalannya ada yang mengikuti pola data asli dan ada yang tidak mengikuti pola data asli. Hal ini dikarenakan adanya unsur data asli yang digunakan dalam peramalan tapi menggunakan data asli peramalan training. Selanjutnya untuk pola forecasting peramalan tingkat penjualan motor Suzuki pada tahun. Pada motor mengalami peningkatan untuk periode bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2011. Ini adalah Excelnya. Ini adalah tabel dari forecasting peramalan untuk data testing. Ini adalah tabel estimasi parameter mobil AR1. Ini tabel para peramalan tingkat penjualan sepeda motor Suzuki pada tahun 2011. Dan ini tabel deskriptif tingkat penjualan sepeda motor Suzuki. Ini adalah hasil dari MATLAB. Sudah. Berapa? Itu udah nih tinggal rekam. Sekian dari saya. Mau kirim ke mana? Terima kasih. Sudah kok. Ini siapa ya? Sudah. Sudah belum?